Bagaimana mencegah stroke dan jantung koroner? Serta bila sudah mempunyai penyakit stroke dan jantung koroner, bagaimana supaya tidak terulang lagi? Ini adalah dua pertanyaan yang akan saya jawab. Dan bagaimana kita memulainya? Ya, kita memulai dari tahu dahulu penyebab dari jantung koroner dan stroke. Mengapa akhir-akhir ini menjadi perbincangan? Karena banyak orang-orang muda yang sudah terkena stroke dan jantung koroner. Jadi kita harus memilah dulu ya, stroke dan jantung koroner adalah hal yang hampir sama karena adanya gangguan di pembuluh darah. Dan untuk stroke ada dua hal, yaitu karena pecah pembuluh darah dan ada juga yang karena sumbatan di pembuluh darah. Apabila karena pecah pembuluh darah, biasanya disebabkan oleh karena adanya kelainan pembuluh darah yang sudah dari bawaan dan sangat rentan apabila ada pukulan atau hentakan di kepala, atau karena tekanan darah yang sangat tinggi. Efeknya bisa memecahkan pembuluh darah biasa kalau lebih dari tekanan darahnya 200 ya. Dan untuk stroke yang karena sumbatan pembuluh darah ini yang akan kita bahas karena bersamaan dengan penyebab dari sumbatan di pembuluh darah jantung. Yuk kita ikutin penyebab-penyebabnya ya. Sumbatan di pembuluh darah jantung dan juga di pembuluh darah kepala akan bisa menyebabkan suatu serangan jantung apabila di pembuluh darah jantung dan suatu serangan stroke apabila di pembuluh darah kepala, karena dua-duanya adalah pembuluh darah kecil. Apa yang menjadi faktor risikonya? Yaitu yang pertama adalah adanya kolesterol tinggi. Yang kedua, adanya tekanan darah yang tinggi. Yang ketiga, yaitu apabila seseorang mengalami kencing manis atau diabetes mellitus. Kemudian yang keempat, apabila seseorang merokok. Yang kelima, apabila seseorang mempunyai berat badan yang berlebih yang bisa menyebabkan metabolic syndrome. Kita kupas satu-satu. Bagaimana dengan kolesterol yang tinggi? Kolesterol tinggi adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya sumbatan. Mengapa? Karena apabila pembuluh darah mengalami yaitu seperti sel epitelia terlepas karena hipertensi atau karena hal lain itu gula darahnya tinggi atau karena merokok, itu menyebabkan terjadinya sumbatan di pembuluh darah dengan LDL kolesterol yang menempel di atas permukaan sel epitel yang terlepas. Efeknya adalah apa? Lama-kelamaan menyebabkan pembuluh darah menyempit ya. Itulah sebabnya pada orang-orang yang mempunyai kolesterol yang tinggi harus dikelola. Jadi apa yang harus dilihat yaitu pemeriksaan darah kolesterol yaitu LDL-nya, yaitu kolesterol jahat karena itu adalah penyebab daripada sumbatan di pembuluh darah. Selain kolesterol LDL apalagi yaitu kolesterol HDL, kolesterol yang baik. Jadi kita harus tahu juga apakah seseorang kolesterol HDL-nya baik atau tidak ya. Kemudian yang perlu diketahui adalah trigliseridnya ya, karena ini juga bisa menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Dan biasanya kalau orang-orang periksa pembuluh darah yang di ujung-ujung jari, itu yang diperiksa adalah apa? Kolesterol total ya. Jadi kalau seseorang untuk mengetahui secara jelas apakah di dalam tubuhnya LDL-nya atau kolesterol jahatnya tinggi, harus diperiksa melalui pembuluh darah yang vena ya. Jadi pembuluh darah vena biasanya tidak di ujung jari ya, tapi di siku ya kita ambilnya ya. Dan setelah itu nanti biasanya pasiennya diharapkan berpuasa dulu 8-10 jam ya, kemudian baru diambil kolesterol. Itu akan menunjukkan hal yang paling valid, yang paling akurat ya, seperti itu. Dan apabila seseorang kolesterolnya tinggi, apa yang harus dilakukan? Yang pasti adalah harus diet rendah kolesterol. Makanan berkolesterol tinggi contohnya apa? Jeroan yang paling sangat tinggi, terutama otak ya, otak sapi, otak ayam itu tinggi kolesterolnya. Kemudian hal lain yaitu udang, cumi, kepiting kerang itu juga tinggi. Bagaimana dengan telur? Setiap orang berbeda ya. Sensitivitas orang berbeda. Dilihat saja. Kalau dia sensitif dengan telur yang kuningnya ya, maksudnya ya harap dibatasin ya. Tapi kalau memang tidak apa-apa. Jadi dilihat setiap orang profilnya berbeda ya. Kalau memang punya sensitif kolesterol tinggi pada terutama dengan orang yang mempunyai genetik kolesterol, sebaiknya membatasi kuning telurnya sebanyak 1-2 butir seminggu. Tapi kalau dia tidak sensitif dengan kuning telur, tidak masalah. Jadi setiap orang berbeda-beda, kita tidak bisa menyamakan.
Sudah saya singgung tadi yaitu mengenai kolesterol genetik. Apa sih kolesterol genetik? Kolesterol genetik adalah seseorang yang secara diturunkan dari orang tuanya mempunyai bakat untuk metabolisme kolesterolnya yang kurang baik ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan adanya kolesterol LDL lebih dari 190. Sudah diet, sudah ngurangi makanan yang berkolesterol, tetap tinggi. Itu namanya adalah genetik. Karena ada orang yang tidak makan macam-macam seperti jeroan dan lain-lainnya, seperti, udang, cumi, kepiting, kerang, tapi dia tetap tinggi kolesterolnya. Kemungkinan adalah adanya gangguan metabolisme di lemaknya, biasanya ini karena genetik. Kalau yang seperti ini biasanya dokter menyarankan untuk diberikan obat statin, yaitu untuk menurunkan LDL, menaikkan HDL, dan juga tujuannya adalah supaya menfiksasi sel epitel tidak mudah lepas ya. Jadi tetap harus dipantau kolesterolnya terus-menerus ya, apakah seseorang sebaiknya, diberi obat atau tidak. Bagi orang yang ada diabetes, kolesterolnya diharapkan di bawah kurang dari 100 untuk LDL-nya ya. Biasanya kalau orang yang tidak ada diabetes, LDL-nya adalah normalnya, di bawah 130, tapi kalau sudah ada diabetes, normal LDL adalah di bawah 100. Bila seseorang sudah pernah kena stroke atau jantung koroner, lebih diturunkan lagi. Diharapkan LDL kolesterol ada di bawah 55 miligram per desiliter. Jadi kita tidak bisa samakan rata semua orang ya, tergantung dari kondisinya. Seorang yang kolesterol tinggi, selain mengurangi makanan atau menghindari makanan berkolesterol tinggi, juga diharapkan perbanyak makanan yang berserat, terutama adalah oatmeal ya. Karena makanan-makanan kayak oatmeal, biji-bijian itu bagus sekali karena dia di dalam usus mengambil kolesterol sebelum diserap dan dibuang di tubuh ya, sehingga tidak mempertinggi kolesterol LDL di dalam pembuluh darah. Selain itu juga diharapkan untuk olahraga ya, karena akan merangsang untuk hati untuk menghancurkan lemak, dan juga diharapkan orang ini juga akan melakukan supaya pembuluh darahnya menjadi lebih lentur ya, seperti itu ya. Penyebab hal lain jantung koroner dan stroke adalah karena hipertensi. Untuk hipertensi sudah saya jelaskan pada YouTube saya sebelumnya ya, dan tapi saya jelaskan sedikit saja bahwa tekanan darah diharapkan adalah di bawah 130/85. Jadi kalau bila seseorang tekanan darahnya sangat tinggi menyebabkan sel epitel, yaitu permukaan pembuluh darahnya mudah lepas sehingga terjadi penumpukan LDL kolesterol yang efeknya adalah terjadi sumbatan dari pembuluh darah, baik itu di jantung, di mata, kemudian bisa juga di ginjal ya, dan juga di otak ya, seperti itu. Apalagi kalau seseorang hipertensinya lama, efeknya adalah pembuluh darah ginjalnya juga akan rusak, yang efeknya juga akan menambah tekanan darahnya menjadi meningkat. Hal lain adalah diabetes mellitus atau kencing manis, yaitu adalah gula darah puasanya lebih daripada 126 untuk yang kita anggap sebagai kencing manis ya. Normalnya sih di bawah 100 ya. Dan untuk yang gula darah sewaktunya, yaitu apabila gula darahnya lebih dari 200 ya. Itu sudah tanda-tandanya ke arah kencing manis. Dan satu lagi, apabila ragu menentukan kencing manis, diperiksa HbA1c, yaitu apabila HbA1c-nya lebih dari 6,5% ya, ini menunjukkan adanya kencing manis ya. Kalau sudah seperti ini, kita harus menjaga supaya gula darah tidak tinggi. Mengapa? Karena gula darah yang tinggi menyebabkan peradangan di pembuluh darah, efeknya adalah sel epitel kembali lepas, kemudian menyebabkan terjadinya tumpukan LDL kolesterol di tempat lepasnya sel epitel atau penjaga dari pembuluh darah ini, sehingga terjadi penumpukan dan sumbatan di pembuluh darah, baik di jantung, di otak, maupun di pembuluh darah lainnya. Pada diabetes mellitus apa yang harus dilakukan? Yang pasti harus menghindari minuman yang manis, makanan yang terlalu manis-manis, termasuk juga buah yang terlalu manis ya, seperti buah semangka, jangan di jus ya sebaiknya. Kalau semangka sih sebaiknya tidak diminum atau dimakan ya, tapi buah yang lain sebaiknya langsung dimakan, dipotong-potong, jangan di jus ya, karena di jus hanya ada airnya, manisnya saja ya, bukan seratnya ya. Kemudian ada hal lain, yaitu
olahraga yang teratur sekitar 3-5 kali seminggu atau 150 kali per menit itu akan menyebabkan gula darahnya akan menjadi turunkan dan juga insulinnya akan menjadi lebih baik dan pankreasnya akan menjadi lebih baik sehingga akhirnya gula darah di pembuluh darahnya akan bisa menurun ya. Selain itu juga adalah manajemen stres. Mengapa? Karena kalau seseorang stres akan mengakibatkan gula darahnya juga menjadi meningkat. Dan juga kalau bisa istirahat cukup ya, 6-7 jam ya. Kalau tidak bisa 5 jam juga tidak apa-apa, tetapi benar-benar lelap tidurnya, baik kualitasnya sehingga tubuhnya bisa menjadi lebih baik. Itu adalah faktor risiko untuk terjadinya stroke juga, sehingga sebaiknya dihentikan merokoknya ya, karena kalau tidak akan terjadi peradangan di pembuluh darah dan akan menyebabkan faktor risiko untuk terjadinya sumbatan di pembuluh darah. Obesitas merupakan faktor risiko karena bisa menyebabkan adanya metabolic syndrome. Metabolic syndrome adalah kondisi di mana seseorang terjadinya yaitu tekanan darahnya lebih daripada 130/85, kemudian gula darahnya puasanya lebih daripada 100, kemudian trigliseridnya lebih dari 150, HDL-nya yaitu kurang daripada 40, dan lingkar perutnya biasanya pada pria yaitu lebih daripada 90 dan pada wanita lebih dari 80 cm. Bila didapatkan 3 dari 5 tanda ini berarti sudah menunjukkan adanya metabolic syndrome. Efeknya apa? Efeknya apabila sudah ada metabolic syndrome maka akan menjadi faktor risiko terjadinya jantung koroner dan stroke ya. Bagaimana kalau seseorang sudah terkena serangan stroke dan jantung koroner? Bagaimana taunya dokter? Ya kalau stroke bisa saja terjadi yaitu badannya separuhnya merasa menjadi lemas, ya tidak mampu mengangkat tangan atau kaki, mulutnya mencong ya, atau juga matanya jadi kabur sebelah ya, dan juga biasanya ada orang-orang tertentu yang bicaranya pelo. Dan hal seperti itu bila walaupun terjadi sesaat saja itu mungkin 30 detik ataupun cuma sebentar kemudian kembali lagi menjadi normal, itu sudah harus hati-hati, itu artinya sudah terjadi stroke dan sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Kalau untuk jantung koroner gejalanya bermacam-macam ya, ada yang nyeri dada kiri, ada juga yang nyeri ulu hati, ada juga yang nyeri sampai ke tangan kiri, ada juga yang sampai merasa tercekik di tenggorokan dan juga ada rasa sakit di punggung, biasanya disertai oleh keringat dingin. Bila ada hal-hal seperti itu harus segera berobat untuk segera diberikan penanganan yang paling tepat. Apabila sudah terjadi stroke atau jantung koroner, yang penting adalah tidak terulang lagi kejadian itu, yaitu dengan pengawasan, yaitu dengan pola hidup yang sehat, istirahat cukup, manajemen stres, kemudian minum obat teratur. Yang penting adalah dipantau tekanan darahnya, gula darahnya, kolesterolnya dipantau, dan jangan lupa untuk diet yang tepat, yaitu diet rendah kolesterol, diet rendah garam bila ada hipertensi, kemudian juga untuk mengurangi manis-manis sehingga pembuluh darahnya akan menjadi lebih sehat, dan juga ditambah dengan olahraga yang membuat tubuh menjadi semakin sehat karena aliran darahnya menjadi lancar, pembuluh darahnya juga semakin lentur ya. Diharapkan juga dengan olahraga tidak yang berlebihan sekali, jadi jangan dikumpulkan cuma Sabtu Minggu olahraga tapi dengan waktu yang lama. Sebaiknya olahraganya teratur yaitu 30 sampai 45 menit dalam 3-5 kali seminggu, yaitu kalau kita kira-kira adalah 150 menit dalam seminggu, tapi dibagi dalam waktu-waktu tertentu ya. Dengan hal itu semoga tidak terulang lagi stroke dan jantung koronernya. Makin sehat, like dan juga sebarkan ke teman-teman sekalian, semoga bermanfaat video ini. Tetap semangat.